Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami rindu Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada pesan khusus yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Ada pembelajaran, ada teguran yang mau Tuhan sampaikan pagi hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu, kami boleh menaikkan pujian kami dengan segenap hati kami, dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Siap untuk memulai ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita menyatakan pujian kita ke hadapan Tuhan, bahwa kita rindu kita dijadikan bait suci oleh Tuhan. Mari masuk dan nyatakan pujian ini. Bagi keselamatan
pada minggu ini. Dan kembali kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh dari permulaannya sekarang dan akan jadi Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima berbunyi demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Ya, kiranya kita tetap terus dalam semangat keyakinan bahwa Tuhan yang sama telah memberkati dan melindungi kita, maka kita juga yakin bahwa Tuhan yang sama pula akan menyertai dalam seluruh kehidupan kita, secara khusus juga di bulan 5 ini. Mari Bapak Ibu juga kita terus diingatkan di bulan 5 ini dalam kehidupan kita sebagai keluarga besar GKMI. Kita diajak untuk kembali boleh merenungkan akan arti panggilan yang paling hakiki dalam kehidupan kita sebagai jemaat, yaitu bermisi. Apakah kita juga sudah melakukan misi-misi Tuhan itu dalam kehidupan kita ini? Menceritakan tentang Tuhan dalam segala karya yang boleh dipercayakan kepada kita. Nah, karena itu hari ini juga kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan tentang hal demikian yang akan boleh disampaikan oleh hambanya Bapak Agus. Terima kasih untuk kesediaannya Pak Agus. Dan ya, biarlah juga melalui firman Tuhan ini kita boleh digugah. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita diingatkan jangan lupa hari Kamis ya, tanggal 13 bulan ini Mei, kita akan juga melakukan ibadah peringatan akan kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Peringatan jam 9:30, hanya satu kali ibadah, karena kemarin juga sudah diingatkan itu juga sepertinya bertepatan dengan hari raya saudara saudara kita juga yang lain. Karena itu kita akan melakukannya 9:30, satu kali ibadah Bapak Ibu. Nah, hari ini juga kita ada saudara yang datang dari juga salah satu jemaat yang paling tua juga dari GKMI Jepara, yang ternyata ibu sudah lama ada di Bandung, Ibu Sri tadi ya Bu ya, bersama dengan ibu siapa tadi saya belum tanya namanya. Ibu ada berdua, silakan mungkin boleh bangkit berdiri Ibu. Ya, bangkit berdiri ya. Ini saudara kita, Ibu yang ada dari GKMI dulu di Jepara tapi sudah lama ada di Bandung ya Ibu ya. Dan rumahnya katanya cukup jauh sekali sebenarnya di Arca Manik ya Ibu ya. Tapi berkenan hadir ke sini dan kita dengan senang hati. Di sini juga banyak orang-orang asli GKMI. Ini Pak Agus dari Bang Sri, ya itu Pak Subur juga itu dari mana Pak? Dari Walahan ya Pak ya. Ada juga Ibu Lydia. Jadi mari Ibu dengan senang hati. Ya mungkin tadi sedang mendengar mulia bagi Bapak. Sudah lama mungkin tidak mendengar pujian yang seperti itu ya. Itu kan lagu tradisi daripada GKMI yang sangat kuat sekali. Kami menyambut dengan suka hati untuk hadir di tempat ini. Silakan Bu, terima kasih. Dan mari Bapak Ibu kita akan boleh bersama-sama beribadah, bersuka cita bersama. Dan hari ini saya jam 8 akan melayani di GKI yang ada di TKI. Jadi karena itu saya mohon pamit
dari ibadah ini. Nanti kalau sudah selesai, saya akan kembali lagi hadir di tempat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, saya sapa satu kali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya, ada sukacita dan semangat pagi hari ini, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita siap maju buat Tuhan karena kita tahu Tuhan boleh menjadi panglima kita. Kita mau menceritakan banyak kebaikan Tuhan pada orang-orang di sekitar kita. Mari nyatakan pujian ini. Mari dengan bertepuk tangan dan menyatakan sorak-sorai kita bagi Tuhan, kita naikkan pujian. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari kita nyatakan untuk sekitar kita bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Mari naikkan pujian kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Mari kita beritakan kebaikan Tuhan bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya persilakan untuk duduk. Sebentar kita akan persiapkan hati kita dan mendukung untuk pendoa syafaat. Boleh memimpin menaikkan doa syafaat. Kita menyatakan pujian kita ke hadapan Tuhan bahwa tiap hari kita temukan orang yang terhilang. Lalu apa tindakan kita? Apa kita membiarkan? Atau kita menjangkau orang itu dengan menceritakan kebaikan Tuhan? Banyak cara untuk kita boleh menjangkau orang-orang yang terhilang. Biar Tuhan yang gerakan hati kita supaya kita boleh tahu apa yang harus kita lakukan. Kita menyatakan Tuhan banyak yang perlukan. Kami rindu bahwa kami boleh menyatakan kasih Tuhan itu ada. Supaya mereka boleh melihat bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban. Tiap hari ku temukan mereka
kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sungguh pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kau sudah sertai kami dalam perjalanan kami 1 minggu yang sudah boleh kami lalui bersama Engkau. Bahkan pagi hari ini kami boleh bersama-sama di rumah-Mu. Kami boleh merayakan kemenangan kami Tuhan selama 1 minggu ini. Terima kasih untuk hari yang indah. Tuhan masih berikan kami kesempatan, waktu, bahkan masih diberikan juga napas hidup, kesehatan, kekuatan. Biarlah semua yang Tuhan berikan buat kami ini, kami boleh kembalikan hanya kepada Engkau. Semua hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati apapun dalam pergumulan hidupnya, dalam keluarga, mungkin dalam perekonomian, dalam kesehatan. Kiranya Tuhan juga melawat jemaat-Mu ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang sedang putus asa Tuhan berikan jalan keluar ya Bapa. Kau tahu ya Bapa, keadaan ekonomi karena pandemik ini Tuhan, jemaat-Mu banyak kena imbas. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah jawaban hidup kami. Apapun keadaannya kami boleh tetap Tuhan bersandar hanya kepada Engkau. Tetap hati kami melekat kepada Engkau ya Bapa. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah jemaat-Mu. Begitu juga Tuhan, pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa negara kami dengan segala pergumulan politik yang ada, dengan segala pergumulan untuk menyelesaikan masalah-masalah pandemik ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi para pemimpin kami, diberikan roh yang takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan, setiap kebijaksanaan yang keluar dari pemikiran-pemikiran mereka bersumber daripada Engkau saja, bukan dari pemikiran-pemikiran manusia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemerintahan yang paling bawah, RT RW, lurah, camat, bupati, sampai pemerintah daerah Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Bahkan kami juga ingin mendoakan Tuhan lingkungan kami, kalau kami saat ini juga masih diberikan kesempatan, masih bisa beribadah bersama-sama. Itu karena juga kemurahan-Mu. Kami boleh juga bersatu dengan lingkungan kami. Kamu boleh memberkati lingkungan kami melalui talenta-talenta apa yang Tuhan berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kegiatan di gereja yang kemarin juga kami boleh melakukan baksos, berbagi kasih melalui pembagian nasi bok ya Tuhan. Tuhan juga sudah memberkati, Tuhan juga sudah melakukan semuanya dengan baik ya Bapa. Berkati mereka-mereka yang sudah menerimanya, biar setiap apa yang diterima mereka boleh merasakan ada kasih Kristus di dalamnya. Terima kasih ya Bapa. Kami memberkati juga pelayanan kami di PPA, Pelangi Kasih ya Bapa. Kau tahu ya Tuhan, Engkau memberikan kami misi, kami diberikan juga kepercayaan untuk melayani anak-anak prasejahtera. Tuhan, kiranya Engkau juga turut ambil bagian di dalamnya ya Bapa. Engkau yang memberkati anak-anak PPA, Engkau yang memberkati juga keluarga orang tua dari PPA ya Tuhan. Bahkan dana-dana yang kami butuhkan, kiranya Tuhan juga yang mencukupkan ya Tuhan, untuk mengambil bagian dalam pelayanan anak-anak PPA ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga Engkau berkati gembala kami, Pak Pendeta El dan keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam pengembalaan gereja ini Tuhan, domba-domba yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan memberikan urapan yang khusus untuk hamba-Mu, bahkan keluarga juga diberkati, diberikan kesehatan yang sempurna yang daripada Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus yang Kau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati juga Pak Agus, urapi bahkan bibir lidah mulutnya, apa yang akan disampaikan itu adalah isi hati-Mu. Berkati juga pelayanannya, berkati juga keluarga dan anak-anaknya, berkati juga dalam usaha pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau sebentar kami akan diberkati melalui firman-Mu.
Inilah doa ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa kita ke hadapan Tuhan. Kita tahu dengan ketajaman pendengaran Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk boleh belajar bagaimana memperluas kerajaan Tuhan. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ketika saya melihat tema yang diberikan, saya teringat dengan sedikit pesan begitu ya, atau khotbah dari kakak rohani saya, dari Ibu Sugi waktu saya remaja. Ibu Sugi bertanya, kira-kira dalam kehidupan kita itu mau jadi apa? Beliau bercerita bagaimana beliau ingin jadi sebuah pipa. Lalu saya bertanya, kok mau Cici jadi pipa? Alasannya kenapa? Karena pipa itu tidak pernah menampung airnya untuk diri sendiri, tapi selalu mengalirkan ke tempat lain, ke cabang-cabang yang lain. Beliau rindu bagaimana hidupnya boleh mengalirkan berkat Tuhan terhadap murid-muridnya, terhadap orang yang dijumpai. Kita juga rindu bahwa kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Mari kita nyatakan kita berkumpul di hadapan Tuhan, rindu untuk sujud menyembah kepadanya dan memohon perkenanan Tuhan. Ya Bapa, ini menjadi satu kerinduan kami. Kalau Engkau izinkan kami ada di tempat ini, kami ada di kota Bandung, bahkan kami ada di bumi Indonesia. Ini tentu dengan maksud bahwa kehidupan kami memberikan dampak bagi tempat di mana Tuhan izinkan kami ada. Bahkan lewat kehidupan kami, Tuhan mau pakai
untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Dan lebih banyak lagi orang diselamatkan karena kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kesempatan kami boleh ada di tempat ini. Dan saatnya Tuhan, setelah kami memuji meninggikan nama-Mu, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Dan biarlah firman yang singkat boleh kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Bapa, jadikan pijakan kaki-Mu, sehingga semua yang nyata hanya kemuliaan-Mu. Persiapkan hati kami, taburi dengan benih firman-Mu, supaya firman itu boleh bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Berbicara kepada setiap kami ya Bapa, kuasai ruangan ini, dan Roh Kudus lawat setiap kami satu persatu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya kita mengatakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di bulan misi ini atau di bulan Mei yang ditetapkan oleh GKMI sebagai bulan misi, tema kita hari ini adalah bagaimana kita memperlebar kerajaan dunia, kerajaan surga di dunia ini. Untuk itu saya ajak kita bersama membuka ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Sudah menemukan semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sudah ya. Saya rindu karena cuman beberapa ayat di sini kita baca berganti-gantian. Para bapak dan para pria bersama dengan saya membaca ayat yang ganjil, ibu-ibu ayat yang genap, dan ayat 35 kita akan baca bersama-sama. Para bapak bersama dengan saya ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 35 bersama-sama, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagia yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan tiap hari. Dalam bacaan kita yang barusan kita baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyebutkan ada 2 hal dalam perumpamaan yang hari ini kita mau bahas mengenai kerajaan surga. Kita membayangkan kerajaan surga itu begitu besar dan luar biasa. Mungkin kita nggak bisa membayangkan, akal pikir kita nggak bisa sampai. Kayak gimana kerajaan surga? Hari ini banyak yang mereka rekakan meskipun di beberapa ayat di Wahyu dikatakan mungkin itu lantainya emas dan di sana tidak ada air mata, kemudian terangnya nggak ada habisnya. Tapi itu baru sebagian kecil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sangat percaya bahwa gambaran kerajaan surga itu jauh-jauh lebih besar dari apa yang hari ini kita pikirkan. Tapi di balik semua cerita kerajaan surga yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti, hari ini Tuhan mau menyingkapkan kerajaan surga dari hal-hal yang sangat sederhana. Bahkan di bacaan kita melihat Tuhan Yesus mengatakan kerajaan surga. Dan itu diperumpamakan dengan 2 benda yang sangat-sangat kecil. Benda yang sangat kecil.
Padahal kecil itu konotasinya lemah, tidak berharga. Bahkan kadang-kadang dianggap orang tidak berguna. Tapi Tuhan mau yang kecil yang dianggap orang tidak berguna, yang dianggap orang tidak bermakna, yang dianggap orang mungkin tidak diperlukan lain lagi. Tapi Tuhan mau dari yang kecil ini, Tuhan mau menunjukkan, ini loh kerajaan surga itu. Dan di dua benda ini yang kita mau bahas hari ini adalah yang dimaksud Tuhan. Yang pertama adalah biji sesawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang bisa membayangkan gak biji sesawi itu kayak gimana? Kecil, betul. Waktu membaca ayat ini dari sekolah minggu, saya juga sudah tahu bahwa kecil karena firman Tuhan yang mengatakan kecil, begitu. Tapi Tuhan izinkan sekali waktu saya punya kesempatan Bapak Ibu berkunjung ke Yerusalem dan Israel, dan ini ada satu Alkitab yang saya beli. Dan di Alkitab ini tuh ada kacanya, di dalamnya itu ada biji sesawi. Nanti kalau siapa tahu Bapak Ibu yang mau lihat. Saya melihat kalau di situ mungkin orang mengatakan 2-3 mili, mungkin bisa lebih kecil. Memang ada yang biji yang besar mungkin, tapi rata-rata malah enggak sampai 2 mili. Itu barang yang hampir tidak dianggap, kalaupun jatuh di tempat ini, kita akan susah carinya. Betul Bapak Ibu? Hampir tidak, bahkan kalaupun jatuh, pasti tidak akan kita cari. Biarin mau cuman segitu apa sih? Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa biji yang kecil ini, seandainya sekali waktu, bahkan dikatakan itu dari sayuran Bapak Ibu, biji sesawi. Tapi pada saat dia sudah tumbuh dewasa, dia bisa menjadi sebuah pohon. Kalau kita tahu pohon mangga, pohon yang lain kan bijinya gede-gede ya. Kali ini tidak kecil, hampir tidak berguna, hampir dilupakan orang. Bahkan kita tidak pernah memikirkan itu. Kita cuma tahu sesawi sudah gede aja, bijinya kita nggak pernah pikirkan. Tapi pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada saat pohon ini sudah menjadi besar 2-3 meter tingginya, luar biasa. Dari sebuah biji yang kecil menjadi pohon 2-3 meter. Dan di sana dikatakan tadi di ayat yang ke-32, itu ada burung-burung yang bersarang di sana, menjadi tempat perteduhan. Menjadi tempat perteduhan. Nah yang kedua, gambaran yang disampaikan Tuhan Yesus sebagai perumpamaan adalah ragi Bapak Ibu. Kalau ragi mungkin yang tukang buat roti tahu, yang tukang buat peyem atau tape tahu. Kira-kira kalau mau buat ragi banyakkan raginya, atau kalau mau buat roti banyakkan tepung terigu adonannya atau banyakkan raginya? Bapak Ibu, kalau banyak ragi saya nggak tahu kita mau makan ragi atau makan roti nantinya. Atau kalau kita buat tape, kita buat peyem, banyakkan raginya atau banyakkan tape ubinya? Saya percaya raginya itu enggak akan terlalu banyak. Bahkan mungkin beberapa, saya nggak tahu tergantung ukurannya. Di sini dikatakan pada saat si perempuan itu 3 sukat, dia hanya sedikit menaburkan. Dan dari taburan yang sedikit ini, itu membuat seluruh adonan terpengaruhi, terkamiri disebutnya. Sehingga adonan ini menjadi mengembang, tidak bantat. Jadi adonan ini menjadi besar. Kalau kita makan roti, rotinya yang ngembang-ngembang begitu, saya percaya itu pasti pakai ragi. Mungkin ragi sekarang sudah banyak ragi-ragi yang modern dengan peralatan yang canggih, diekstrak lagi. Sehingga banyak ragi-ragi yang lebih sedikit lagi, tapi lebih mengkamiri, lebih mempunyai dampak terhadap tepung terigu itu. Nah, perumpamaan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita, itu seharusnya dari yang kecil-kecil ini itu memberi dampak yang bermakna. Dari yang kecil ini memberi dampak yang bermakna. Dan Tuhan Yesus mau katakan bahwa kerajaan surga itu tidak semata-mata berbicara mengenai jumlah yang wow, yang besar, yang gede, yang megah. Tapi dimulai dari sesuatu yang kecil. Kerajaan surga itu dimulai dari yang kecil, tapi lambat laun dia bermakna. Bahkan ini menjadi satu pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya siapa yang dimaksudkan untuk menjadi hal-hal yang kecil ini bagi kemuliaan kerajaan surga kelak? Di sini pasti berbicara mengenai gereja. Gereja, tapi dalam hal ini saya tidak ingin membahas gereja yang harus mega church, gereja yang jumlah jemaatnya puluhan bahkan ratusan ribu, yang gedungnya tingkatnya 10 atau 11, yang luasnya hektaran. Saya tidak sedang ingin membahas itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi saya ingin membahas gereja itu adalah saudara dan saya. Gereja yang dimaksud di sini yang akan kita bahas adalah saudara dan saya, yang adalah bagian dari tubuh Kristus, yang bagian daripada kehidupan secara community di GKMI Bandung ini. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan setiap kita di tempat ini, kita tuh memberi pengaruh. Amin apa amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap kita yang hidup saat ini, baik itu sebagai pribadi maupun komunitas, kita itu memberi pengaruh. Tapi masalahnya, pengaruh itu pengaruh yang apa yang hari ini sedang kita bagikan? Apakah itu pengaruh yang membuat orang tersakiti kanan kiri, orang kecewa kepada kita kanan kiri, atau pengaruh yang memberkati? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 tahun lalu, bahkan mungkin sebelum 2 tahun lalu lah ya, akhir tahun 2019, kita dihebohkan. Mungkin kita tidak pernah kenal yang namanya itu tempat di mana asal muasalnya corona itu kota mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita mungkin tidak pernah dengar. Kalau kita bicara Cina, kita dengarnya waktu itu apa? Beijing, betul? Shanghai, kota-kota besarnya. Hampir tidak kita pernah dengar kata Wuhan. Tapi tahun 2019 akhir tahun, kita dihebohkan dari kota kecil yang namanya Wuhan. Dari satu virus yang namanya corona. Dunia digoncangkan. Hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita, bahkan mungkin kita tidak pernah memikirkan apakah gara-gara virus itu bisa menggoncangkan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Dan bahkan sampai hari ini, kita juga belum tahu kapan selesainya. Dari data yang coba saya lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, per tanggal 7 Mei, kurang lebih tidak sampai 2 tahun, itu sudah ada 156.659.372 orang yang positif kena corona. Itu karena mereka melakukan swab dan dideteksi. Kalau belum termasuk yang tidak terdeteksi dan positif, kayaknya bisa 2 atau 3 kali lebih besar dari ini. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dan dari 156 juta tadi yang saya katakan, yang meninggal sampai dengan tanggal 7 Mei itu 3.268 orang 629. Itu yang terbukti meninggal karena COVID, karena kedeteksi di rumah sakit dan di rumah. Yang meninggal di tempat yang tidak dijangkau kita tidak tahu. Dari satu kuman kecil yang tidak dianggap. Dan saya juga masih melihat sampai dengan hari ini banyak orang tidak menganggap kuman seperti ini berbahaya bagi kehidupannya. Makanya banyak yang masih sembrono, tidak menggunakan protokol kesehatan yang ditentukan. Tidak menggunakan masker. Kita masih banyak lihat kerumunan-kerumunan yang luar biasa. Kita masih banyak melihat mereka tidak pakai masker karena menganggap ini kecil. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, bahkan tidak ada apa-apanya. Tapi ini mematikan. Ini dampak negatif daripada sebuah hal yang kecil tadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah kalau kita bicara orang, dari satu orang yang namanya Adolf Hitler ya, itu pada saat kita ingat dengan kasus Holocaust, itu yang meninggal dari bangsa Yahudi itu antara 6 sampai 8 juta. Itu dari satu orang Hitler. Luar biasa. Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa Tuhan ingin sebagai pribadi kita juga punya dampak seperti ini. Dan inilah sebetulnya menjadi penting mengenai keberadaan Tuhan tempatkan kita, baik itu di keluarga kita, di gereja ini, di komunitas kita, di kota Bandung, di Indonesia ini. Tentu dengan suatu maksud. Pasti dengan suatu maksud.
Tuhan tidak akan sembarangan taruh kita di tempat di mana saat ini kita ada. Nah, masalahnya adalah bagaimana kehidupan kita hari ini. Apakah kita bisa memberikan pengaruh yang baik? Atau justru kita kayak corona tadi, omongan kita begitu tajam, nyakiti sana, nyakiti sini. Perilaku kita menyakitkan, tingkah laku kita tidak menyenangkan, sehingga keberadaan kita jangan jadi berkat. Jadi batu sandungan di sana kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya sebagai orang percaya, kita hidup ada dalam pimpinan Tuhan. Sehingga keberadaan kita itu memberi pengaruh. Minimal di keluarga lah kalau kita tidak usah kemana-mana. Kita tidak perlu ngomong firman Tuhan, panggil orang, sini aku cerita mengenai firman Tuhan. Tapi kehidupan kita berantakan. Di rumah ribut suami istri terus. Anak-anak tinggalkan rumah. Tapi kita bisa ngomong firman Tuhan sama orang lain. Tangannya ringan seorang suami. Mukulin istri begitu gampang, tapi di tempat lain dia bisa bicara firman Tuhan. Ini suatu hal yang sungguh mungkin kalau saya boleh katakan menyedihkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin egosentris saat ini, yang semakin mengagungkan bagaimana kehidupan yang serba wah, yang serba hebat, dan bagaimana tawaran-tawaran dunia ini sungguh mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Mungkin kita melihat beberapa puluh tahun yang lalu pada saat mungkin yang seusia dengan saya mungkin ya, 50-an Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sorry kata, saya tuh masih sangat sulit melihat seorang wanita boncengan ngangkang Bapak Ibu. Betul? Bonceng tuh sampai diginiin, minggir begini, diginiin, duduk pun. Sekarang pakai celana pendek pun, quick. Rasanya sudah tidak ada lagi yang membuat mereka merasa sungkan, takut, bahkan, maaf kata, malu. Pada saat kita tahun-tahun sebelumnya masih punya rasa malu, itu masih gampang membentuk orang kepada karakter yang Tuhan mau. Sekarang ini tidak ada malunya. Bahkan tadi malam kalau Bapak Ibu bisa melihat di TV, itu kampung Ambon yang ada di Jakarta digerebek kembali. Bapak Ibu tahu apa yang di sana ditemukan? Narkoba, senjata rakitan, celurit. Dan tahu Bapak Ibu pada saat dibuka satu rumah, saya tuh ngelihat, itu salib Tuhan Yesus yang ada di Rosario ditempel di sana, itu kelihatan spot betul. Tapi kampungnya kampung Ambon. Maaf kata kalau ada saudara-saudaraku yang dari Ambon di sini tentu tidak begitu, itu di sono di kampung Ambon di sana. Ini maaf kata, namanya aneh-aneh, Leonardus lah, wah yang pakai us begitu. Tapi kehidupannya tidak menjadi berkat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan tidak sedikit yang hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, bukan cuman maaf kata, jemaat awam. Ada yang namanya hamba Tuhan, penatua gereja, diaken, majelis yang hari-hari ini bertumbangan. Bukannya mereka mengkamiri, tapi dikamiri oleh dunia. Kita masih melihat, saya tidak mau ungkit lagi, ada beberapa Tuhan yang jatuh. Salah satunya yang kita mungkin masih segar di ingatan kita, tidak usah disebutkan gerejanya, tidak usah disebutkan namanya. Hamba Tuhan gereja besar, sekian puluh tahun dia melecehkan jemaatnya. Tapi hari ini kita melihat hamba Tuhan yang sama sudah ada di dalam penjara. Impartasi apa yang bisa dibagikan? Apa yang bisa dia berikan pada saat dia berkhotbah? Saya kadang-kadang memikirkan, wow luar biasa ya. Orang bisa hidup dalam dua dunia. Dengan dua muka, disebutnya dengan politik dua muka. Di dalam gedung gereja, dia bisa menjadi domba yang baik. Tetapi di luar gereja dia menjadi serigala yang kejam, bengis. Itu melihat petinggi-petinggi gereja mungkin. Tapi hari ini saya mau mengatakan, tidak usah petinggi gereja, tidak usah pendeta, tidak usah majelis, tidak usah diaken. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bagaimana kehidupan kita?
Kalau kehidupan yang seperti ini, saya sangat pastikan, di tempat dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu, mau pujian kencang-kencang diputar, meskipun komunitas Anda banyak orang Kristen di sana, lagu pujian diputar kencang-kencang, Anda muji Tuhan, jendela semuanya dibuka, itu hanya akan jadi batu sandungan. Tidak akan pernah menjadi dampak hidup yang seperti ini. Semuanya hanya atribut yang dipasang, kalung salib, salib di rumah, puji-pujian. Bahkan Alkitab selalu dibawa kemana-mana. Tapi hidupmu tidak menceritakan Yesus yang sesungguhnya. Hidup kita menceritakan kedaginganmu, hidup kita menceritakan egomu. Apa dampak yang kau bisa berikan dalam kondisi seperti ini? Dampak apa yang kita bisa berikan? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin bisa memberikan pengaruh yang benar, pengaruh yang baik, kalau dalam proses hidup kita yang kita jalani hari ini, kita tidak sungguh-sungguh mau berjalan seperti yang Tuhan Yesus sudah jalani. Tentu di dalam perjalanan hidup kita mengalami banyak masalah. Tentu di dalam perjalanan hidup kita mengalami banyak kesulitan. Tentu di dalam perjalanan hidup ini kita mengalami banyak hal-hal yang tidak mengenakkan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ini boleh terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya bukan dengan maksud. Sesungguhnya bukan dengan maksud. Kalau boleh dikatakan, Tuhan mengatakan rancanganku itu rancangan damai sejahtera. Meskipun jalan kita ada di dalam lembah, tapi rancangannya damai sejahtera. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya sebelum menjadi dampak, sebelum kita memberi dampak, kita hidupnya dulu benar di hadapan Tuhan. Karena dampak inilah yang akan mempengaruhi. Kalau dampak karena kita tidak kenal Tuhan, kalau dampak karena kita menyakiti Tuhan, kalau dampaknya kehidupan kita yang sesat, maka kita akan seperti Adolf Hitler. Atau mungkin seperti virus corona, kita tetap memberi dampak. Kalau hari ini ada anak kita yang kepahitan, hari ini ada teman kita sakit hati, dendam, itu bukan karena hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita menjalani proses, karena kenapa? Kita harus memberi dampak yang Tuhan mau lewat hidup kita, namanya dipermuliakan. Lewat perjalanan kehidupan kita tidak usah ada 24 jam di gereja untuk berdoa supaya orang percaya. Tapi justru Tuhan kembalikan di mana kita berada untuk menjadi berkat di sana. Tadi dikatakan setiap hari banyak jiwa-jiwa yang terhilang, banyak jiwa-jiwa yang tidak kenal Tuhan. Tapi kita malah mau menjadi bagiannya atau kita mau menyelamatkan mereka lewat hidup kita. Ini menjadi pertanyaan penting Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya ceritakan, banyak orang Kristen menggunakan politik dua muka. Menjadi begitu sangat baik, menjadi begitu sangat suci kelihatannya. Menjadi begitu sangat luar biasa. Pujian nangisnya luar biasa, tangan terangkat luar biasa, bahkan mungkin lewat pujiannya orang ikut menangis. Tapi di luar sana dia membuat banyak orang juga menangis, banyak orang kecewa. Ini menjadi satu catatan besar. Sekarang dampak apa yang kita mau berikan? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus, 3 tahun Bapak Ibu dia melayani pekerjaan Bapa. Tapi kita melihat dampak dari 3 tahun menjadi luar biasa, mempengaruhi kehidupan kita sampai dengan hari ini. Bahkan kehadirannya dari sebuah kota kecil, Nazaret, yang waktu itu hampir bahkan orang Israel sendiri tidak percaya, mana sih sesuatu yang besar lahir dari kota kecil ini? Kan saya tahu papanya tukang kayu, gak mungkin dah. Tapi dari kota kecil Nazaret, dari anak seorang tukang kayu yang kecil, bukan anak raja, bukan lahir di istana atau hotel bintang 5, tapi di Nazaret. Dari Nazaret ini yang dianggap orang tidak, bahkan tidak diperhitungkan, dinyatakan kerajaan surga. Dan perumpamaan ini waktu itu juga agak sulit didengar atau dimengerti oleh murid-murid Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena kenapa? Kerajaan surga yang kita baca di ayat yang ke-35, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi
Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Waktu itu kerajaan surga orang tidak bisa nangkep seperti kita hari ini. Yang dipikirkan oleh bangsa Israel waktu itu, keberadaan Tuhan Yesus harus menjadi raja seperti zamannya Daud. Tapi Tuhan Yesus mengatakan enggak perlu itu. Aku menyatakan hal yang lain. Kerajaan surga itu kayak biji sesawi ini loh, kayak ragi nih yang tadi kita sudah bahas. Dan di situ disingkapkan. Dan hari ini setelah disingkapkan begitu banyak mengenai kebenaran firman Tuhan, itu pun kalau saudara dan saya ada di tempat ini, itu menjadi tujuan kita bersama. Setuju Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ada yang di sini gak mau masuk ke surga, gak punya tujuan ke sana? Saya yakin kalau tujuan Bapak Ibu gak mau ke surga, pasti gak ada di sini. Setuju apa setuju? Karena justru tujuan kita ingin di kekekalan di surga, kita ada di sini. Tapi kalau toh kita nanti punya tempat di sana, setidaknya bukan cuma untuk kita saja, tapi untuk di mana engkau ditempatkan Tuhan hari ini. Kalau itu di keluargamu, sudahkah keluargamu juga punya bagian dalam kerajaan surga? Kalau engkau ditempatkan di komunitasmu, di pekerjaanmu, apakah orang-orang dekatmu ini juga sudah kenal dan menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka juga tahu kerajaan surga terbuka bagi mereka? Atau sebaliknya, yang tadi saya katakan, politik dua muka. Anda, kita, Bapak, Ibu, dan saya hanya bisa hidup ngomong firman saat di gereja. Tapi di tempat lain kita tidak bisa bicara itu. Kehidupan kita terkamili. Kita menjadi sama dengan mereka. Kalau mereka tipu, ya saya juga ikut nipu. Mereka curang, saya juga ikut curang. Mereka tipu pajak, saya juga ikut tipu pajak. Mereka nyuri-nyuri waktu kerja, saya juga curi-curi waktu kerja. Tidak ada bedanya. Selingkuh, ikut selingkuh. Judi, mabuk. Wes sudah ikut semuanya. Tapi di gereja, angkat tangan puji Tuhan, nangis-nangis. Kira-kira Tuhan melihat kita tuh kayak apa? Ini anak-anakku yang bisa jadi alat kemuliaanku. Atau sesungguhnya justru dengan kondisi itu Tuhan sedang memalingkan mukanya atas hidup kita. Ngomongmu kalau boleh dikatakan Tuhan, Gus, ngomongmu aja besar, tapi perangimu di luar tidak seperti yang kamu katakan. Itu menyedihkan, menyakitkan. Jangankan menjadi berkat, jangankan mengkamili dunia, terkamili oleh dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan tempatkan kita di dunia ini, bahkan di bumi pertiwi ini, ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan taruh di dalam pundak kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya mempunyai kehidupan yang membawa dampak bagi pelebaran kerajaan surga dan keselamatan bagi banyak orang. Dengan menyatakan kehidupan yang agung seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Sehingga lewat kehidupan kita, keluarga, gereja, dan lingkungan di mana kita ada terberkati. Bapak Ibu coba kita renungkan sejenak, apakah keberadaanku di tengah keluargaku, di tengah komunitasku, di tengah-tengah lingkungan kampungku, di lingkungan tempat tinggalku, di lingkungan pekerjaanku, keberadaanku sungguh menjadi berkat gak sih? Kehidupanku ini bermakna gak buat orang lain? Gak usah mikir-mikir, gak usah saudaraku pergi ke Mongol kalau gak panggilannya ke sana, gak usah pergi ke Afrika Selatan, gak usah ke Papua kalau panggilanmu gak ke sana. Tapi lewat hidup yang kecil ini. Supaya sesuatu hal dari mulai yang kecil yaitu kehidupan kita boleh memberikan dampak. Dan dampak itu bukan dampak yang negatif, tapi dampak kekekalan kerajaan surga, di mana lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Saya rindu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun nyala apimu, tetaplah menjadi nyala yang menuntun kepada jalan keselamatan. Mungkin kita tidak melakukan pekerjaan yang wah, kita tidak bangun gereja yang tinggi, kita tidak kumpulkan anak yatim piatu 2.000 orang untuk memberikan mereka makan. Tidak usah. Sekecil apapun nyalamu, nyala apimu tetaplah menyala. Dan nyala ini menuntun orang kepada keselamatan. Dan lewat hidup kita,
lewat kasih kita persembahkan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau undang pemain musik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan sejenak. Saya undang kita semua yang mau bangkit berdiri. Sambil kita merenung sejenak, Bapak Ibu, kita mau pejamkan mata. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Dan lagu ini sungguh mengingatkan saya pada saat saya menyiapkan firman Tuhan hari ini. Apakah lewat hidupku, apakah lewat kasihku, nama Tuhan boleh dimuliakan. Kalau hari ini Tuhan juga ingatkan firman ini pada setiap kita. Firman yang sama juga Tuhan tanyakan kepada setiap kita. Apakah keberadaanmu di keluargamu, di komunitasmu, di pekerjaanmu, engkau sudah menjadi berkat. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Saya rindu musik biar mengalun pelan. Bapak Ibu, mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Pertanyakan kepada dirimu sendiri, bagaimana kehidupanmu saat ini? Bagaimana engkau berlaku dalam setiap pikiran, tindakan dan tutur katamu di dalam keseharian? Kalau engkau sudah mengalami kasih Tuhan Yesus, kasih yang Dia nyatakan dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku, sudah seharusnya kasih yang sama itu pun kau bagikan buat orang-orang di sekitarmu. Tapi hari ini kalau Tuhan boleh menyatakan sebuah kata-kata kepada setiap kita,
Apakah Engkau mengasihi aku, hai anakku? Pertanyaan yang sama Tuhan nyatakan kepada Petrus. Setelah itu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin kita tidak harus jadi gembala, tapi pastikan bahwa engkau, bahwa hidupmu memberikan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan terlebih dahulu kepadamu, kepada orang-orang di sekitarmu. Lewat tutur kata, lewat tindakan yang nyata, lewat pikiran-pikiran yang benar. Melalui hal-hal yang kecil ini Tuhan mau sekali waktu kerajaan surga dinyatakan lewat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita belum berlaku sebagai ragi dan biji sesawi untuk sesama kita, mohon ampun di hadapannya. Setelah itu lakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur Bapa untuk teguran firman-Mu pagi hari ini. Firman yang sederhana, firman yang singkat ini Tuhan, biarlah menggugah kami bahwa keberadaan kami, Tuhan mau kami punya tanggung jawab untuk membagikan kerajaan surga bagi orang-orang di sekitar kami. Tidak harus kami menjadi seorang pendeta, tidak harus kami menjadi seorang penatua, tapi lewat hidup satu persatu dari anak-Mu yang adalah tubuh Kristus ini, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kerajaan surga lewat hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman itu dalam hati kami ya Bapa. Meteraikan Tuhan. Dan biarlah pada saat kami menjalani hidup-hidup kami ke depan, kami sungguh boleh bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan embankan pada setiap kami. Lewat hidup di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam komunitas kami, bahkan bagi kota kami Tuhan. Indonesia selanjutnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, terima kasih kepada hambanya Pak Agus untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita mulai Bapak Ibu. 1000 langkah itu dimulai dengan 1 langkah. Mari kita mulai dengan membagikan kasih Tuhan untuk orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh majelis. Pada majelis saya persilakan. Ya, shalom. Pertama-tama terima kasih untuk pelayanan Bapak Agus yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini, juga untuk dukungan dari Cinani, Alfonso juga Romano yang boleh mendukung pelayanan hari ini. Yang kedua, kami juga menyambut semua jemaat yang boleh hadir di tempat ini. Kita bersyukur boleh dikasih kekuatan, kesanggupan sama Tuhan, dan terlebih kepada jemaat GKMI Jibara, Ibu Sri dan rekan yang boleh ikut hadir di tempat kita. Juga kepada yang lain yang sudah lama tidak kelihatan, kami juga senang bisa kembali kita sama-sama beribadah secara offline di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, mohon perhatiannya untuk warta hari ini tanggal 9 Mei. Yang pertama adalah pada hari Kamis besok kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus bertepatan dengan Lebaran. Jadi kita mulai jam 9:30 Bapak Ibu. Hari Kamis kita ada ibadah, jadi itu hari libur, kita ada ibadah ke gereja jam 9:30 ya Bapak Ibu ya. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Yang kedua, pada hari Jumat yang lalu kita gereja mengadakan diakonia, mengadakan baksos yang kedua, dan ini adalah dokumentasinya, Bapak Ibu bisa lihat. Berbagi kasih berupa nasi kotak untuk lingkungan sekitar.
Ya. Oke. Dan yang ketiga adalah bulan Mei adalah bulan misi untuk seluruh gereja GKMI. Karena itu jemaat boleh ikut berpartisipasi melalui program-program gereja lokal, juga mendukung program misi PIPKA dalam bentuk persembahan khusus atau donasi untuk yayasan PIPKA. Ada amplop di depan yang sudah disediakan. Dan yang terakhir adalah selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Yang pertama adalah Ibu Valen 10 Mei, Saudari Jenny Meidorika 12 Mei, dan Saudari Clara Nababan 14 Mei. Sekian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, atas pertolongan Tuhan, kita sudah berada di akhir atau penghujung ibadah. Saya undang hambanya untuk boleh menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kemudian ditutup dengan pujian segala kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah pertama pada minggu pagi hari ini. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kita saat detus jenak, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadah selesai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Silakan memberikan persembahan di kotak di belakang dekat pintu keluar.